Nah, saudaraku, kita melihat cara hidup sidang pertama. Kita mengetahui sidang pertama, saudaraku, berhasil. Sidang pertama bertumbuh dengan pesat. Sidang pertama mengalahkan dunia, saudaraku. Bahkan sidang pertama, saudaraku, mengalahkan kerajaan Roma, saudaraku. Pada tahun 300, saudaraku, seorang, saudaraku, raja Kaisar Roma berkata, "Hai orang Galilea, engkau telah menaklukkan Roma. Bukan dengan senjata, tetapi hanya dengan kaki yang berdarah," dia katakan. Karena kaki Tuhan Yesus berdarah, saudaraku, waktu kakinya dipaku di kayu salib di Golgota, saudaraku. Dunia mereka taklukkan, dunia diinjili pada waktu itu, saudaraku. Bagaimanakah cara hidup mereka? Apakah yang mereka perbuat, saudaraku? Hari ini kita teladani, saudaraku. Karena firman Tuhan tidak berubah. Dan firman Tuhan ini bukan hanya bagi sidang pertama saja, tetapi bagi kita juga pada akhir zaman ini, saudaraku. Terlebih inilah satu saat yang paling menggairahkan kita untuk mengabarkan Injil Tuhan yang berkuasa. Karena kuasa Tuhan tidak berubah. Karena jikalau kita mematuhi firman Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan, sama sebagaimana sidang pertama percaya kepada Tuhan, maka kita juga akan mengalami apa yang dialami oleh sidang pertama. Kita akan membaca Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 47. Mari kita baca. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri mereka dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka semua selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku, firman Tuhan ini dimulai daripada khotbah Petrus yang berkuasa, saudaraku. Petrus berkhotbah kepada orang-orang Yahudi, saudaraku, pada waktu hari Pentakosta, saudaraku. Saudaraku, inilah dia orang-orang Yahudi yang menantang Tuhan Yesus. Tetapi dengan berani, saudaraku, Petrus memberitakan firman Tuhan. Bahkan Petrus dengan sangat pasti menerangkan, saudaraku, bahwasanya Yesus adalah Mesias itu. Tuhan Yesus adalah juru selamat yang kamu nanti-nantikan itu. Dia katakan kepada orang Yahudi yang sudah menyalibkan Tuhan Yesus, saudaraku. Petrus sangat pasti. Petrus bebas daripada keraguan-raguan. Tidak ada kebimbangan pada Petrus. Petrus berkata, "Inilah dia juru selamat satu-satunya, dan kamu telah menyalibkan dia." Saudaraku, Petrus begitu berani, saudaraku. Dan Petrus begitu diurapi Tuhan, saudaraku. Saudara, sebelumnya Petrus tidak demikian. Tetapi mengapa tiba-tiba Petrus berubah, saudaraku?
Ini tidak lain, saudaraku, karena Petrus sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, saudaraku, 120 orang murid berkumpul di bilik atas, dan tiba-tiba Roh Tuhan dicurahkan, dan 120 orang termasuk Petrus penuh dengan Roh Kudus, saudaraku. Kita membaca bahwasanya dalam permulaan kisah para rasul, walaupun Yesus sudah bangkit dari kematian, kemudian mau berangkat ke surga, murid-murid dalam keadaan ketakutan. Mereka tidak berani terang-terangan, saudaraku, berjalan di luar. Maka mereka berkumpul di bilik atas. Ada 500 orang, saudaraku, yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Tetapi yang berkumpul hanya 120 orang di bilik atas untuk menantikan perjanjian Tuhan. Perintah agung sudah diberikan Tuhan pada waktu itu. Pergilah kamu ke seluruh bumi, jadikan sekalian bangsa muridku, baptislah mereka. Tetapi mereka tidak tahu apa yang akan mereka perbuat. Mereka dalam keadaan kebingungan. Tapi Tuhan tidak membiarkan mereka tetap dalam keadaan demikian. Tuhan Yesus berkata kepada mereka dalam Kisah Rasul pasal 1, saya bacakan sedikit pada saudara ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kemudian kalau kita baca ayat 6, kita mengetahui bahwasanya murid-murid sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan baptisan Roh Kudus ini. Dalam ayat 6 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lihatlah, saudaraku, hati murid-murid yang masih sangat duniawi. Mereka masih berpikir tentang kerajaan Israel, kerajaan yang dahulu jaya pada zaman Daud, baik kembali lagi jaya sekarang karena Yesus hidup, Yesus berkuasa. Tapi apakah kata Yesus, kerajaan yang dimaksud bukan adalah kerajaan Allah, saudaraku? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri kekuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Inilah permulaan kisah Rasul. Yesus naik ke surga, dengan satu janji kepada murid-murid. Murid-murid yang sama sekali tidak mengerti perkara rohani. Murid-murid yang sudah menerima perintah agung, tapi mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi Tuhan berkata, tunggulah di Yerusalem sampai kamu dilengkapi dengan kuasa dari Maha Tinggi. Tidak mungkin kamu melayani, tidak mungkin kamu menggenapkan perintah agung dan kekuatanmu sendiri. Aku tahu sampai di mana kekuatanmu. Aku akan memberikan penolong kepadamu, yaitu Roh Kudus. Karena Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan kalau kamu dibaptis dengan Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Kamu akan lain dari biasanya. Kamu akan berubah. Roh Kudus akan mengubahkan kamu. Roh Kudus akan membuat kamu berhasil. Roh Kudus akan menggoncangkan dunia ini bagimu, dia katakan. Dan kamu akan menjadi saksi bagiku Yerusalem, Yudea, Samaria, hingga sampai ke ujung bumi. Saudara yang kasih nama Yesus, mereka patuh, puji Tuhan.